apabila dalam prosesnya nanti, proses hukum, itu ternyata terbukti, maka saya tidak segan-segan untuk mencopot atau saya pecat. Sekali lagi, apabila terbukti, maka akan saya pecat. Di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membantu masyarakat bawah melalui program sertifikat gratis, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap disingkat PTSL. Namun tak heran jika program ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum kepala desa, aparat desa bahkan BPD pun bukan mengawasi, tetapi malah ikut-ikutan menjadi calo. Menurut peraturan 3 menteri, biaya pengurusan PTSL sebesar Rp150.000. Berdasarkan hasil investigasi di salah satu desa Cekap B Provinsi J, informasi yang didapat telah terjadi pungutan liar yang ugal-ugalan. Katanya bila sertifikat telah selesai, tidak diserahkan begitu saja, karena mereka harus membayar 3 kali lipat dari ketentuan. Sedangkan kemampuan masyarakat berbeda-beda, sehingga persoalan ini menjadi resah. Beda lagi, jika pemilik tanah atau yang mengajukan permohonan sertifikat itu dari desa lain. Apalagi pemiliknya dari kota, dipungut biaya lebih dari Rp1 juta. Sesuai dengan informasi yang didapat, ketika ada masyarakat yang kritis dan dianggap membahayakan baru diturunkan secara bertahap, hingga pungutan saat ini sebesar Rp50.000. Walau masyarakat merasa keberatan dengan adanya pungli, tetapi mereka tidak berani untuk melapor ke pihak yang berwajib, dengan alasan banyak masyarakat awam diintimidasi dan menerima ancaman. Tim jejak kasus telah mendapatkan informasi dan bukti yang cukup akurat dari narasumber yang bisa dipercaya, tetapi tim perlu cek-recek ke BPN setempat agar info yang didapat lebih akurat. Ada apa di balik ini semua? Sekitar 3 minggu yang lalu, di perjalanan menuju kantor BPN setempat, JK mendapatkan telepon dari pihak desa, dengan tujuan agar kami bisa bertemu dengan mereka. Kami hanya jawab untuk apa. Setengah jam kemudian kami mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal, menanyakan kami sedang di mana, dan mengajak bertemu untuk ngopi-ngopi. JK heran, orang yang tidak dikenal, ngajak ngopi-ngopi. Makanya kami tanya siapa dan dari mana. Jawabnya, nanti saja akan saya jelaskan pada saat kita bertemu. Lalu kami hanya menjawab, ya udah kami tidak bisa bertemu, karena temuan kami juga masih perlu investigasi ke instansi lain. Akhirnya telepon ditutup, namun 5 menit kemudian, kami mendapatkan telepon dari nomor yang sama. Sebelum kami jawab di screenshot dulu nomor teleponnya, dia mengaku, sebagai ketua BPD di desa C. Orang yang mengaku ketua BPD itu, pertanyaan dan ajakannya, ngopi-ngopi sama dengan yang mengaku intel, bahkan suaranya pun tidak jauh berbeda. Ada apa ini? Kami tanyakan kepada penelpon, Anda ini sebenarnya siapa, intel? Atau ketua BPD, atau ketua BPD mengaku intel? Jawab si penelepon, memang saya ketua BPDC, yang tadi adik saya namanya ini, intel ini, tetap kami jawab tidak bisa ketemu untuk menghindarkan yang tidak diharapkan. Setelah telepon ditutup,
Ada WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, menjelaskan bahwa benar tadi saya telepon memakai punya kakak saya, Ketua BPD, dan ini nomor saya, nama ini Intel ini. Yang mengaku Intel tersebut balik bertanya akang dari media mana, dan kebetulan saya juga kenal baik dengan ketua organisasi ini, disebutkan salah satu organisasi wartawan di DPD Jabar. Menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jika benar itu Intel, yang akan jadi sasaran pertama kali akan diperiksa adalah sipil institusi tersebut, sehingga akan terungkap siapa dalang pencemaran nama institusi. Terlepas dari benar dan tidaknya seorang Intel, tetapi yang jelas dia telah mencemarkan nama baik Intel dan institusinya. Ada bukti WhatsApp, tetapi yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini adalah oknum ketua BPD yang dikabarkan dia bekerja sebagai sipil dari institusi sama dengan mengaku Intel tersebut. Bukan hanya institusi saja yang telah dicemarkan nama baik, tetapi bagian Intel, nama dan salah satu ketua DPD organisasi wartawan yang tercantum di WhatsApp itu, pasti akan marah besar. Hal ini terjadi akibat dari kearoganannya oknum ketua BPD. Masalah pungli belum selesai, malah menambah pelanggaran hukum, pencemaran nama baik, tetapi yang jelas akan menjerat dirinya sendiri. Perlu diketahui, wartawan itu dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40, Tahun 1999, dalam menjalankan tugasnya, tidak bisa dihalang-halangi, apalagi jika mencium adanya dugaan di-backingi. Bukannya berhenti, tetapi malah semangat dan lebih berani karena dugaannya semakin kuat dan meyakinkan. Secara logika saja, tidak mungkin harus di-backingi jika tidak terjadi transaksi apa-apa. Kami sengaja berhenti tidak bereaksi. Menurut informasi yang diterima tim investigasi, semua aparat sudah tenang lagi. Katanya kami sudah ketakutan ditelepon Intel, makanya BPD semakin hebat dan berjasa. Kasus ini sudah dilaporkan kepada Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus di Jakarta. Berbeda dengan warga Kecamatan Trawas Mojokerto, berani melaporkan Trisno Kepala Desa Selotapak kepada pihak yang berwajib, karena telah memungut uang sebesar 600 per bidang tanah yang didaftarkan. Padahal dalam aturan kepala desa, dilarang terlibat dalam pembahasan apalagi penentu biaya, dan diduga, uang itu untuk memperkaya diri. Akibatnya 4 orang yang ditunjuk menjadi panitia adjudifikasi, ikut terseret-seret dalam kasus pungli program PTSL ini. Wanti-wanti dari kepala desa habis menentukan 600.000, itu nanti kalau dari BPN datang, dari kejaksaan, dari kepolisian, tolong bilang, jangan bilang dikenakan 600, tolong bilang gratis gitu Pak. Proses kegiatan PTSL dimanapun kami, kantor pertanahan melaksanakan kegiatan PTSL ini kami terbuka. Aturan apapun pada saat sosialisasi atau pasca sosialisasi, itu pasti kami sampaikan. Termasuk adanya SKB-SKB itu kita sampaikan. Termasuk ada surat edaran Gubernur Jawa Timur terkait untuk mempercepat pelaksanaan PTSL itu kita sampaikan.